Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Joko Surwanto nama saya. Pak Joko Betul, Joko Surwanto. Surwanto. Iya. Iya. Palangkarayanya tepatnya mana ini? Kebetulan saya di Palangkaraya di kota. Saya ada di Jalan Kristopel Mihing, nomor 31A. Kebetulan saya tinggal di ruko, di toko. Iya, iya, iya. Berangkat dari sana kapan, Pak? Berangkat dari Palangkaraya kemarin jam 11 siang, Mas. Sabtu jam 11 siang. Betul, Sabtu jam 11 siang. Nggih. Nggih. Ya, udara. Nggih, betul. Kita via Surabaya, dari Surabaya ke Solo jam 3 sore. Sampai di majelis jam 11 malam tadi malam. Sabtu malam ya? Nggih, Sabtu malam. 11 betul. malam. Sabtu Ya, malam. alhamdulillah. Selamat tidak kurang satu malam. Sendiri atau ada yang mengantarkan ini? Kebetulan kami berdua dengan saudara kami Mas Widayat. Memang dari Palangkaraya kami memprogramkan. Kebetulan saya di binaan Palangkaraya sudah 2 tahun, Mas. Oh, iya. Nggih, gabung di kajian MTA Palangkaraya kami sudah 2 tahun. Dan kebetulan di Palangkaraya kami di pengurusan. Dan di pengurusan itu kita memprogramkan untuk minimal 2 bulan sekali ada mewakili untuk datang ke pusat. Nah, kebetulan ini yang perdana, Mas, bagi kami. Yang perdana artinya perdana di program ini. Di untuk Solo program ini. Datang ke Solo untuk pagi. Kalau untuk saya pribadi sudah 2 kali ini, Mas, untuk datang ke Solo. Yang pertama dulu waktu deklarasi pemuda itu, Mas. Oh, itu. Deklarasi pemuda 1 hari dan malamnya kami juga langsung balik ke Surabaya dan hari berikutnya kami balik ke Palangkaraya. Gitu. 2 tahun yang lalu bagaimana ceritanya bisa bergabung dengan binaan di Palangkaraya itu, Pak? Kebetulan 2 tahun yang lalu itu kebetulan saya jualan kaca, Mas. Kaca ya? Kaca-kaca konsumsi untuk rumah maupun untuk perkantoran, toko dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika itu riwayatnya, jadi saya mengantar kaca. Kebetulan si tukang pasang kaca itu teman, ya lama teman, cuma dia nggak pernah cerita. Kalau dia pernah ngaji atau apa dia nggak pernah cerita. Nah, waktu itu menjelang sholat asyar, saya lihat pemasangan kaca tuh tinggal 2 biji aja, tinggal 2 jendela aja. Tetapi dia berani menyisihkan waktunya untuk mendatangi masjid untuk sholat asyar waktu itu. Dan waktu itu saya mulai tersentuh, Mas. Itu yang membuat terharu, ya? Kebetulan ada anak muda kok notabene lebih muda. Ya kalau bisa mungkin kurang lebih dengan saya. Tapi waktu itu saya yang namanya sholat itu tidak menjadi perhatian bagi saya, Mas. Jadi saya sholat tuh kalau sempat aja mungkin ya mengulur-ngulur waktu, walaupun saya sholat tapi ya mengulur-ngulur waktu. Nah, dari situ saya nanya ke dia. Setelah dia kembali dari masjid, dari masjid, saya ketemu di hari berikutnya. Saya nanya, kenapa kok kamu bisa seperti itu? Padahal kan 2 jendela aja kamu selesaikan paling 10 menit, 15 menit selesai. Gitu. Nah, setelah dia menceritakan di ayat-ayat Allah di situ, di Al-Quran, di hadis, dia menceritakan, dari situlah mulai saya tersentuh, Mas. Jadi selama ini banyak waktu saya yang saya sia-siakan, artinya saya tidak memperhatikan ibadah saya. Saya terlalu terbawa oleh kehidupan dunia. Karena ya itu, Mas, waktu saya masih muda dulu mungkin ya kurang merhatikan, Mas. Saya mendengar, saya dulu memang sekolah di Alia, Mas. Tetapi ya itu mungkin cuma mendengar aja, saya tidak menghayati dan banyak yang tidak saya amalkan. Nah, setelah itu Mas Suyatno, kebetulan nama beliau, dia sering datang ke tempat saya, ngobrol, ngajak, ayo Mas, hari Minggu. Kebetulan di tempat kami itu binaan hari Minggu, Mas. Hari Minggu jam? Hari Minggu setelah sholat asyar. Tepatnya di mana itu binaannya? Tepatnya di rumahnya Pak Yoki, Jalan Antang Kalang. Oh, yang Antang Kalang. Iya, di Antang Kalang. Nah, saat itu beliau ngajak sekali, 2 kali. Padahal saya sudah mulai
mulai tersentuh lah itu. Cuma saya ngosek Mas, saya belum belum bisa ngosek gitu terus kan. Hari ketiga dia ngajak, ya pokoknya saya bagaimana caranya sebenarnya itu juga waktu saya mepet. Artinya di kajian selesai asar, tapi saya masih masang kaca waktu itu Mas. Saya masih ada kerjaan, harus mengantar kaca dan saya harus masang. Tapi saya balik, langsung saya berangkat ke majelis itu pun telat. Saya berangkatnya di paling belakang. Nah setelah kebetulan hari pertama itu belum ada yang greget di hati saya, artinya saya belum benar-benar tersentuh. Jadi untuk hari berikutnya berangkat atau enggak ya, padahal kerjaan banyak waktu itu Mas. Yang kedua malah ragu. Yang kedua agak ragu. Terus setelah ngobrol dengan istri, ya akhirnya terus Mas berangkat sampai sekarang. Akhirnya alhamdulillah, kami bisa istiqomah sekeluarga, istri dan anak-anak juga setiap kajian saya ajak Mas. Putra-putranya sudah umur berapa ini? Sudah besar? Untuk putra saya umur 10 tahun ini Mas. 10 tahun? Untuk putrinya umur 4 tahun sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi berawal dari itu dan alhamdulillah istiqomah hingga sekarang. Alhamdulillah Mas sampai sekarang dan saya bisa menginformasikan ke keluarga, artinya ke bapak saya yang ada di Playari, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya juga merantau di Kalimantan Tengah itu Mas. Kalau saya lahir di Pulau Jawa, umur 3 tahun saya dibawa ke Playari, sampai sekarang umur saya 33 tahun. Jadi saya ke Pulau Jawa baru 2 kali ini Mas. Baru 2 kali ini, jadi dibilang Jawa ya saya nggak tahu Jawa saya di mana, saya nggak tahu. Jadi saya bisa dikatakan ya orang Kalimantan gitu. Kebetulan sekarang orang tua saya juga ada di sana, juga sudah ikut ngaji juga di binaan Playari. Dan setiap 1 bulan sekali kami ngumpul di Banjarbaru Mas, di cabang. Yang di perwakilan. Banjarbaru, di perwakilan Banjarbaru setiap 1 bulan sekali. Alhamdulillah. Jadi artinya tadi yang mensupport, yang memberi dukungan malah ibu ya, istrinya ya. Istri Mas. Kebetulan Mas Pak Joko setelah pertemuan pertama malah ragu, didukung istrinya. Betul gitu. Jadi istri, memang peran istri itu sangat besar sekali Mas di dalam, mungkin dalam rumah tangga. Kalau kita sudah mengetahui bahwa kita hidup bersama harus saling mendukung. Kalau tidak ada support mungkin ya repot. Kebetulan dari pihak mertua Mas, sekarang mertua saya itu setelah ya banyak saya informasikan hal seperti ini, tapi beliau masih belum bisa. Karena beliau masih ya sering ikuti kebanyakan keluarga-keluarga kita atau teman-teman kita yang lain. Jadi masih untuk yasinan, tahlilan dan lain sebagainya beliau masih ikut. Ya banyak saya mendapatkan dari hadis-hadis itu, saya bukakan ke beliau, kita sharing pelan-pelan, ya masih belum bisa. Kebetulan ya masih saya dengan istri saya, dari pihak keluarga saya yang alhamdulillah sudah hampir semua Mas. Sekarang dari rentang waktu antara 2 tahun ya. Betul, Kurang lebih 2 tahun mengaji ini, apakah sudah ada yang dirasakan perasaan yang berbeda ya, perasaan maksudnya positif setelah rutin mengkaji dengan dulu sebelum 2 tahun sebelum mengkaji Mas? Sangat berbeda sekali Mas, sangat jauh perbedaannya. Dari saya tidak mengerti hukum-hukum atau saya tidak mengerti aturan-aturan dagang secara Islam. Dulu tidak diperhatikan ya? Dulu saya tidak memperhatikan Mas, yang penting saya untung banyak. Kadang-kadang contohnya begini Mas. Dulu belum tahu dan dulu banyak, karena kaca ini tidak sembarangan orang bisa ngerti Mas. Artinya dia punya ukuran space, ukuran tertentu. Kadang-kadang cara menjual orang itu rendemen dihabiskan, jadi dibebankan ke konsumen. Tapi karena saya ngaji, saya juga minta informasi ke pembina kami yang ada di sana, bagaimana enaknya cara perdagangan seperti ini. Jadi ya harus dijelaskan, kalau memang mau dihabiskan rendemen itu ke orangnya, sekian nilainya, atau akadnya lah yang penjelas, akadnya itu harus benar-benar dibetul. Jadi si pembeli juga tahu, saya juga tahu. Jadi di situ tidak ada yang dirugikan lah. Kalau sebelum itu mereka memang kaca ini jarang orang tahu cara menghitungnya. Jadi ya cara jualnya justru kesempatan di situ untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya begitu. Jadi dengan kita mengerti, akhirnya bisa, oh ya ini yang menjadi hak saya, ini hak orang lain. Jadi jangan sampai hak orang lain temakan oleh kita. Dan itu nanti insya Allah pembeli, pelanggan tuh niteni. Istilahnya niteni apa ya bahasa Indonesia? Lebih perhatian, lebih senang jadi. Oh ternyata kalau sama Mas ini beda dengan yang lain. Akhirnya
rezeki tidak akan lari kemana. Kebetulan seperti itu Mas. Kebetulan kios saya itu kecil karena saya baru memiliki kios yang sendiri ini. Saya dulu lama ikut orang Mas. 8 tahun saya ikut orang, baru 3 tahun saya buka sendiri. Nah setelah ikut orang itu saya coba usaha yang lain di bidang saya. Kebetulan saya bisa dikatakan rugi lah, saya mungkin orang satu saya bangkrut. Jadi saya mulai dari titik nol lagi. Nah dari situ saya mencoba ya dengan sistem berdagang seperti itu, alhamdulillah ya teman-teman telepon. Ya seperti ini tadi juga udah banyak yang order, ada teman yang order minta dikirim kaca. Saya bilang libur, saya lagi ikut pengajian di Solo. Jadi mereka kaget tuh, ngapain ngaji aduh sampai Solo. Jadi seperti itu. Memang banyak teman-teman yang udah saya informasikan, saya ajak ya semampu saya. Jadi saya ajak banyak, kalau kamu punya parabola coba setel di sini. Dengerin aja. Memang banyak isu-isu Mas. Jadi artinya banyak kabar-kabar mungkin buka dari internet dan lain sebagainya yang mendiskriminasikan kajian kita. Tapi saya bilang kalau kamu tidak merasakan, kamu tidak hadir, tidak merasakan, nggak tahu kamu rasanya seperti apa. Saya bilang seperti itu. Jangan dengarkan orang dulu, rasakan dulu, karena hati orang masing-masing. Kalau kita ngikutin suara orang, kita terbawa yang nggak bener malah repot, saya bilang gitu. Kamu ketinggalan nanti kasihan, saya bilang. Begitu. Ya, dan alhamdulillah tentunya kesempatan pagi hari ini yang keduanya Mas Joko bisa datang ke sini. Kalau ini sama istri apa sendiri? Kebetulan saya berdua dengan teman Mas, sama Mas Hidayat. Jadi berdua saja. Karena ya mungkin setengahnya ditugaskan tadi, coba hadir dulu ke Solo. Ya mungkin nanti kalau teman-teman untuk berikutnya atau dua bulan yang akan datang mungkin teman pengurus yang lain. Nah mungkin kalau masih ada kesempatan mungkin saya mau ngajak istri dan anak sekalian liburan Mas. Kebetulan istri saya asli Kalimantan. Dulu Jawanya lahirnya di mana? Kalau bapak saya dari Tuban, saya lahir di Tuban. Umur 3 tahun saya sudah dibawa ke Kalimantan Selatan. Tapi saudara masih ada di Tuban? Di Tuban ya ada paman, tapi saya juga nggak pernah ngeliat wajahnya seperti apa, saya nggak tahu. Rumahnya juga nggak tahu? Nggak tahu Mas, saya nggak tahu. Posisinya di mana nggak tahu. Jadi ada telepon juga ada, pernah telepon dari bapak. Cuma diterangkan ini si A si B, saya nggak paham. Saya masih kecil, jadi saya nggak tahu. Mas, sekarang kan tadi diceritakan setelah mengaji, cara berdagangnya kan berubah. Apakah ada komentar positif atau komentar gimana dari pelanggan Mas? Kalau setelah diterapkan tadi. Kalau komentar secara langsung mungkin saya jarang mendengar Mas. Tapi kalau antara teman ke teman, karena kadang-kadang dia beli ke tempat si A begini, beli tempat si A saya begini. Nah kalau itu saya pernah mendengar. Tapi kalau secara langsung dari orang belum pernah. Tapi saya bisa merasakan secara pribadi. Artinya sebenarnya di Jalan Kristopel Mehing itu jalan yang tidak kurang ideal untuk berdagang bahan bangunan sebenarnya Mas. Oh begitu. Artinya dia jalan di dalam. Mungkin jalan ketiga. Bukan jalan utama. Bukan, mungkin jalan kelas 3. Dan teman-teman juga sering ngomong ya, punya toko kok ning delik ning kene sapa sing arep marani gitu. Yang penting HP saya nggak hilang nomornya, insyaallah ada yang datang. Saya percaya. Ada yang bantu saya bilang gitu. Begitu. Yang dengar secara tidak langsung tadi gimana? Apakah puas? Apakah gimana setelah? Ya alhamdulillah rasa-rasa teman-teman itu puas Mas. Buktinya dari mereka selalu continue langganan dengan saya. Kebetulan sekarang karena sistem saya pakai, sekarang yang saya terapkan ke langsung yang bikin kusen pintu jendela Mas. Gitu. Karena mereka itu konsumen tetap, jadi dia menjual jendela itu plus kaca. Jadi lebih mudah saya untuk memasarkan dagangan saya daripada saya langsung ke konsumen. Memang kalau ke konsumen juga bisa, cuma lebih continue lagi kalau ke mebel-mebel itu Mas. Dia akan memudahkan. Baik. Ini insya Allah Ibu dan putra-putra mendengarkan di rumah Pak Joko. Tadi sudah kami telepon-teleponan, kebetulan aktif. Kami di sana setiap minggu pagi aktif untuk mendengarkan siat pagi. Mendengarkan siat pagi, kami aktif. Ya insya Allah nih putra-putri sama istri saya mendengarkan ini Mas. Ada pesan untuk Ibu dan keluarga di rumah, silakan. Pesan untuk istri, terima kasih selama ini dukungannya dan bisa mengarahkan kami, saya dan anak saya ke jalan yang benar. Selama ini banyak keteledoran dari saya sebenarnya. Sebenarnya saya pemimpin tapi saya banyak teledor dalam rumah tangga. Kebetulan istri saya, alhamdulillah dapat istri yang
Dia dari pesantren dulu Mas. Alhamdulillah. Jadi ketaatan dia luar biasa. Setiap malam dia membangunkan saya untuk sholat malam. Subuh juga demikian. Saya nggak jauh dengan masjid Mas sebenarnya, tapi dulu ya nggak pernah ke masjid kalau sholat subuh. Sholat pun jarang ke masjid. Tapi alhamdulillah selama ngaji banyak support dari teman-teman. Jadi alhamdulillah, insya Allah kalau ada nggak ada halal pasti kami sholat ke masjid, saya membawa putra saya Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko waktunya, dan tentunya salam untuk saudara-saudara kita yang berada di mana tadi, Palangkaraya, di Banjarbaru dan semuanya yang di sana. Semoga semakin direkatkan ukhuwahnya sehingga bisa selalu bersama dengan saudara-saudara yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.